Oke, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita memperlakukan atau merakit PLC atau dasar perakitan PLC atau wiring dasar PLC, di mana bagaimana merangkai atau hubungkan PLC dengan catu daya dengan peralatan input atau output, itu menggunakan standar tersendiri. Kita ambil contoh misalnya PLC yang kita gunakan menggunakan panel input output seperti ini. Di sini ada L1, L2, ya. L1, L2 ini kalau menggunakan catu daya AC. AC berarti 100 volt DC atau 220 volt atau sampai 220 volt AC, ya. Jadi catu daya yang ada di sini itu bisa AC, bisa DC. Kalau DC berarti 24 volt. Berarti dari PLN kita pakai step down dulu, baru kita searahkan, lalu dapatkan tegangan DC 24 volt, lalu kita pakai di sini. Itu sebagai catu dayanya. Nah, di mana catu daya AC ini akan menghasilkan output, ya. Jadi catu dayanya dihubungkan seperti ini. Kalau AC berarti pakai AC, kalau DC berarti 24 volt DC. Lalu pada output dari PLC-nya sendiri ada output sumber tegangan, yaitu 24 volt DC. 24 volt DC ini dipakai biasanya untuk mencatu atau mensuplai setiap input atau juga output, tergantung, ya. Jadi output ini kan menggunakan catu daya, ada COM-nya, ya. Kemudian di input juga ada COM-nya. Berarti COM-nya dihubungkan dengan output atau catu dayanya dihubungkan dengan catu daya sebagai output dari PLC itu sendiri. Lalu inputnya, catu daya input ini adalah sudah pasti dari catu daya, bisa dari PLN, jaringan PLN 220 volt, atau dari jaringan PLN yang sudah diarahkan atau DC 24 volt. Contohnya seperti ini. Jadi catu daya itu dihubungkan pada L1, L2, atau positif dan negatif kalau DC, ya, seperti ini. Ini pada inputnya ada pin seperti ini, ya. Dihubungkan ke sini. Kemudian untuk supply pada inputnya, ya, komponen-komponen inputnya sudah pasti pakai sumber tegangan juga. Jadi peralatan input itu dimasukkan ke alamat, tapi terminal lain dari input itu adalah dihubungkan dengan positif atau negatif dari sumber tegangan yang ada pada output, ya, dari sumber tegangan pada output. Jadi ini sebenarnya dihubungkan langsung ke atas. Merah ini dihubungkan ke sini bisa juga, ya. Tapi di sini saya putus, lalu saya gambar ulang di sini untuk memperjelas pinnya, ya. Nah, kenapa kita gunakan seperti ini? Karena memang permintaan atau kebutuhan PLC-nya seperti itu. Jadi sebelum kita merangkai PLC dengan catu daya, kita harus perhatikan benar ciri-ciri atau karakteristik dari PLC-nya. Pertama, dia menggunakan AC atau DC. Kita pastikan dulu. Catu dayanya menggunakan AC atau DC. Kita perhatikan, itu yang pertama. Yang kedua, PLC ini menggunakan interface input-output transistor atau relay. Kenapa itu perlu diperhatikan? Karena kalau menggunakan transistor, ya, interface input maupun outputnya menggunakan transistor seperti pada materi yang lalu, berarti kita pasti menggunakan sumber tegangan DC, itu sudah pasti. Lalu bisa dibolak-balik DC-nya pada sumber tegangannya, tapi di sini, ya, COM-nya harus dihubungkan dengan negatif. Kalau interface output atau inputnya transistor, sudah pasti COM-nya, output COM-nya harus dihubungkan dengan negatif. Berarti positif dihubungkan dengan bebannya. Nah, kalau begitu berarti rangkaiannya seperti ini, ya. Jadi
alamatnya dimasukkan ke beban, kalau dalam hal ini lampu saya pasang, ke beban, lalu terminal lainnya dihubungkan dengan COM-nya, di mana COM-nya diparalel langsung dengan output dari sini, ya, output dari sumber tegangan output yang ada pada PLC-nya. Lalu ini diparalelkan ke catu daya untuk peralatan input outputnya, ya. Nah, di peralatan input outputnya, kalau misalkan catu dayanya di terminal ujung 1, berarti ujung yang lain daripada input itu, peralatan input itu adalah dimasukkan ke alamat. Contoh misalkan ini di alamat 07. Ini contoh saja. Bisa saja di alamat mana saja, bisa saja. Tergantung nanti, program yang kita gunakan itu tergantung dari ini. Atau kita menggunakan perakitan ini tergantung dari program kita. Lalu COM-nya kita hubungkan ke COM. COM yang ada di sini, kebetulan inputnya kan inputnya hanya satu COM-nya. Jadi COM yang dari sini diambil dari COM pada outputnya. Kemudian positif pada outputnya kita ambil untuk mencatu peralatan inputnya. Jadi yang sangat diperhatikan adalah PLC-nya menggunakan catu daya AC atau DC, itu pertama. Yang kedua, jenis PLC-nya, jenis input-outputnya menggunakan relay atau menggunakan transistor. Nah, jadi dasar pengawatan dasarnya seperti itu. Jadi pertama, pencatunya atau catu dayanya, bagaimana cara menghubungkannya, tidak bisa juga kita sembarangan. Walaupun ini kita bisa bolak-balik, kalau DC misalnya, AC juga pasti bisa bolak-balik inputnya kan, catu dayanya. Tapi kalau untuk outputnya, sudah ada ketentuan. Untuk yang transistor, jenis yang transistor, COM outputnya harus negatif atau netral dari 24 volt. Jadi catu daya untuk inputnya, yang untuk peralatan inputnya atau perangkat inputnya menggunakan 24 volt DC, tapi untuk catu daya PLC-nya sendiri bisa menggunakan DC, bisa juga menggunakan AC. Kalau AC berarti 100 volt sampai dengan 220, itu standarnya seperti itu kemampuan PLC-nya. Jadi dalam perakitannya seperti ini. Kita lihat ada sumber tegangan bisa AC DC masuk ke terminal L1 L2-nya. Kemudian ada catu daya 24 volt diambil dari output ini. Ya, diambil dari output masuk ke sini, ya. Jadi langsung diambil dari outputnya. Nah, inilah dasar perakitan atau wiring untuk PLC. Nah, tergantung nanti berapa input yang kita gunakan, berapa output yang kita gunakan. Tinggal penyesuaiannya saja. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Ini menggunakan 3 input, ya. Tapi kebetulan catu dayanya DC 24 volt semua. Sehingga COM-nya bisa disatukan, ya. Kebetulan ini COM-nya positif untuk inputnya, COM positif untuk inputnya, ya. Negatifnya dihubungkan dengan peralatan lalu masuk ke alamat atau pin input daripada PLC. Demikian juga outputnya negatifnya COM bisa saja positif. Kalau negatif berarti sudah jelas jenisnya transistor. Lalu hubungkan ke output. Kemudian dari outputnya ada relay. Nah, kenapa pakai relay? Karena ini DC 24 volt. Untuk mensuplai beban yang 220 volt, kita harus gunakan relay. Jadi ini semua peralatan luar. Jadi ada pakai koneksi kontak dari relaynya, dihubungkan untuk menghidupkan lampu, relaynya dihidupkan oleh output daripada PLC-nya sendiri. Nah, ini contoh. Nah, dalam penjelasan selanjutnya nanti tergantung program yang kita gunakan. Kemudian kita buat rangkaiannya sesuai dengan program. Saya kira video ini cukup singkat seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja kalau misalkan ada yang kurang, ya, ada yang kurang dari penjelasan saya, bisa ditambahkan pada kolom komentar. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan,
dapat ditulis di kolom komentar channel YouTube saya. Sekali lagi, channel YouTube saya Lukas Willa dapat diakses di mana saja, sehingga apa yang saya buat, yang kita bahas bersama ini dapat dinikmati oleh banyak orang. Tolong di-share, kemudian di-like atau dikomentari sehingga dapat berguna bagi orang lain. Saya kira demikian. Selamat belajar, sukses buat kita semua.